Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Firman Indra Setiawan dalam channel Enongs TV, podcastnya mahasiswa solid dan berkualitas. Selamat datang teman-teman semua. Pada kesempatan sore hari ini Enongs TV kedatangan tamu dari mahasiswa tarbiyah program studi pendidikan agama Islam dari lokal 3B Siang. Halo teman-teman. Sebelum kita beranjak lebih jauh, saya mau tahu dulu namanya dari sebelah kanan. Saya Muhammad Rijaldi. Saya Rizky Firdaus. Saya Hadidi. Nama saya Soraya. Saya Rizky Tamami. Mahasiswa IAID ini pasti mempunyai latar belakang kemudian asal usul yang berbeda-beda, kemudian disatukan lagi di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Kalau boleh tahu nih, saudari Soraya ini asalnya dari mana? Dari Kasongan, Kasongan itu di mana? di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Beda provinsi. Kalau dari sini berapa jam tuh ke Kasongan tuh? Sekitar 8 jam jalan santainya. Kemudian kalau saudara Rizky Firdaus sebelum berkuliah di sini, pendidikan sebelumnya di mana? Kebetulan dulu mondok, tapi di pondoknya itu ada sekolah program paket ya. Jadi selain mondok sekalian sekolah paket juga. Berarti ibaratnya aliyah itu ya. 3 tahun mondok, kemudian 3 tahun itu juga lulus paketnya, jadi bisa nyambung ke Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Kemudian selama beberapa menit ke depan saya akan sedikit nih kita bercerita-cerita tentang gimana sih mata kuliah yang ada di Institut Agama Islam Darussalam Martapura ini. Sekarang kita sudah di semester berapa ya? Semester 3. Semester 3 atau semester 4? Tiga. Penghujung semester 3, Iya. mau naik ke semester 4. Berarti kita jalan 2 tahun ya berkuliah sudah. Saudara Rizky Firdaus, apa gitu mata kuliah yang digemarinya? Mungkin kalau dulu ya, ketika semester kedua ada salah satu mata kuliah yang saya senangi, yaitu mata kuliah pengantar studi Islam. Di apa aja sih yang dipelajari dalam ilmu pengantar studi Islam itu? Jadi dalam mata kuliah pengantar studi Islam itu yang dibahas tentunya mengenai keislaman, sumber-sumber studi Islam seperti Al-Quran, hadis, dan yang lainnya. Tapi tidak terbatas kepada itu saja, namun dalam pengantar studi Islam itu juga dibahas mengenai fenomena keagamaan, bagaimana agama itu tersebar atau interaksi umat beragama, mungkin gitu. Berarti cangkupan dari mata kuliah ini sangat luas ya. Iya, betul. Tapi kemudian bagaimana sih cara atau metode dari dosennya tadi itu menjelaskan materinya? Apakah mahasiswa itu menyimak dengan baik? Apa materi yang disampaikan atau bagaimana? Mungkin kalau dari cara mengajar beliau lebih kepada menggunakan metode ceramah. Jadi mungkin teman pian tahu aja kayak apa kekurangan dari penggunaan metode ceramah tersebut, yaitu para audiens, para peserta didik, atau kita dalam konteks ini kan mahasiswa, lebih tidak semuanya gitu mendengarkan penjelasan dosen. Jadi terkesan cuma satu arah saja gitu. Sepakat tidak lawan argumen yang disampaikan saudara Rizky Firdaus tadi, saudara Tamam? Ya, sepakat, karena metode ceramah ini itu lebih mahasiswanya itu lebih cepat jenuhnya gitu, karena kan lebih berfokus mendengarkan dosen menjelaskan saja, tidak ada yang namanya diskusi gitu kan. Jadi mahasiswanya ini lebih ada yang ngantuk gitu. Jadi ya itulah kekurangannya kalau metode ceramah. Kalau saudara Hadini nih, selama mata kuliah pengantar studi Islam tadi berlangsung nih kemarin nih, gimana sih tanggapan saudara Hadini itu? Tanggapan saya tentang studi Pengantar studi Islam. untuk
dosennya sendiri saya cukup kagum karena beliau juga salah satu dosen terlama di sini dan terus mengajar dengan penuh ikhlas di sini. Mungkin kesan saya terhadap dosennya lebih baik gitu karena beliau juga mengajar hal-hal lain selain mengantar studi Islam. Oh iya, lupa nawarin minum nih. Mau minum apa? Cuman ada air putih sini, silakan. Iya. Diminum. Santai aja kita ya. Nih. Makanannya Minum aja. Lanjut nih. Kalau saudari Soraya apa mata kuliah yang disukai? manajemen dan administrasi pendidikan. Bisa dijelaskan apa aja isinya itu? Di mata kuliah manajemen dan administrasi itu biasanya banyak membahas tentang pengelolaan pendidikan, tentang perencanaan, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, dan banyak lagi. Berarti ruang lingkupnya luas juga. Kalau terkait dosennya nih, apakah metode dan cara mengajarnya sama seperti yang disampaikan saudara Rizky Firdaus tadi? Beda-beda. Bagaimana kalau dosen tersebut? Kalau dosennya ini lebih ke metode diskusi. Jadi mahasiswanya tuh lebih aktif di dalam kelas, jadi lebih aktif menuangkan pendapatnya, mengeluarkan isi pikirannya masing-masing. Berarti dengan cara itu seolah-olah mahasiswa itu dituntut harus lebih aktif, ikut terlibat juga dalam suasana dalam kelas tersebut. Kalau saudara Rizky Firdaus ada tanggapan lain terkait? Mungkin sedikit yang saya ingat, kebetulan dulu saya pernah beliau tegur. Ya, karena memang beliau itu sosok dosen yang penuh perhatian. Perhatian beliau itu bukan yang kayak memanjakan mahasiswanya, namun dengan sikap beliau yang tegas. Jadi sikap kasih sayang beliau itu ditunjukkan beliau dengan ketegasan beliau ketika mahasiswa itu tidak memahami materi yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan. Jadi mahasiswa itu sangat-sangat beliau harapkan agar bisa menyampaikan materi, memahami materi dengan sebaik mungkin. Sebenarnya sih dalam ruang lingkup kelas dalam perkuliahan ini itu adalah tempatnya salah. Jadi kita sebagai mahasiswa itu jangan takut salah, jangan takut dijudge orang, jangan takut diolok orang. Tapi dalam ranah kita masih berkuliah, apalagi kita masih semester 1, 2, 3 ini, waktu-waktunya untuk kita menunjukkan jati diri, waktu-waktunya kita harus berani salah, karena dengan salah tersebut kita akan tahu, oh di sini kekurangan saya, di sini kekurangan saya. Dari kesalahan tadi, anggap harapannya kita bisa berkembang lagi menjadi insan yang lebih baik lagi. Kalau saudara Hadini nih, mata kuliah apa sih yang digemari? Untuk saya pas semester 2 saya paling ingat sama mata kuliah usul fikih. Usul fikih. Ya, karena usul fikih pada saat itu membahas ilmu yang mempelajari dalil-dalil fikih atau cara memperoleh kesimpulan hukumnya dan kondisi orang yang mengambil keputusan hukum tersebut. Jadi usul fikih itu mencakup ketiga hal tersebut. Sepakat tidak saudara Rizky Taman? Ya sepakat, mungkin kan usul fikih itu sesuai namanya ya. Jadi itu membahas hukum-hukum. Jadi bagaimana cara pengambilan hukum yang ada di zaman sekarang namun tidak ada di zaman para sahabat, para nabi. Contohnya itu seperti bayi tabung. Bayi tabung itu kan tidak ada pada zaman sahabat. Jadi bagaimana penetapan hukumnya itu, nah di usul fikih ini pembahasannya. Itu rujukannya dari mana itu? Itu kan referensinya dalam mengambil keputusan, mengambil dalil, membuat fatwa itu kan menurut kan kita ini bermazhab ke Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i itu ada 4 ambilan. Yang pertama itu Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Di antara 4 itu kalau tidak ada di Quran ambil di hadis. Kalau tidak ada di hadis di ijma, kalau tidak ada di ijma baru di qiyas begitu. Menggunakan metode qiyas mengambil hukumnya. Kemudian nih, tanggapan saudara Hadini terkait metode atau cara mengajar dosennya tadi, apakah sama seperti dua teman kita tadi atau berbeda atau bagaimana? Menurut saya sudah cukup beda karena pada saat itu ada peralihan dosen, jadi kurang maksimal
maupun metode ceramahnya, metode diskusinya pada saat itu. Oh, berarti dalam satu mata kuliah diampu oleh 2 dosen. Ya, pada saat itu. Seperti apa itu pembagiannya? Kalau pada saat itu kan dosen pertama tidak bisa hadir, jadi dilanjutkan pada dosen pengganti. Oh, begitu Sampai terus ya seterusnya. sampai seterusnya. Jadi saudara rasa apakah materi yang disampaikan itu efektif atau karena yang menyampaikan materi ini ada satu atau 2 orang, kemudian keterangan atau materinya berbeda seperti apa? Kalau untuk efektif, saya kembalikan ke mahasiswanya karena setiap orang beda-beda dalam menanggapi. Kalau penilaian saudara sendiri seperti Kalau apa? untuk saya kurang efektif karena pada saat pergantian dosen itu materi yang dijabarkan oleh dosen ini sangat berbeda dari dosen penggantinya. Kalau yang saudari Soraya rasa nih, ketika mata kuliah usul fikih tadi, yang di dalam mata kuliahnya itu diampu oleh 2 dosen, cenderung lebih suka penyampaian dosen pertama atau dosen yang kedua? Dosen pertama. Dosen pertama. Kenapa itu pembawaannya? Karena ya penjelasannya itu lebih lengkap, lebih apa ya? Lebih apa itu bahasanya? Lebih Terstruktur. Iya, kayak itu. Oke. Kemudian saudara Rizky Tamami, kalau selama semester 1 nih kita semester 2, semester 3 ini cenderung ke mata kuliah yang seperti apa? Mata kuliahnya Iya, mata kuliah. ya sama yang usul fikih juga. Oh, usul fikih tadi. Berarti satu forum ini ada yang 2 usul fikih ya. Karena dua juga dosennya. Kemudian kalau saudara Rizaldi ini cenderung ke mata kuliah apa? Jawab ya. ilmu pendidikan. Oh, ilmu pendidikan tadi ya. Jadi harapan teman-teman terkait tentang metode atau cara dosen mengajar itu seperti apa ke depannya? Dari saudara Rizky itu? Mungkin karena kita udah di ranah mahasiswa ya, bukan siswa. Dimana kan mahasiswa tuh dituntut untuk lebih dari para siswa. Jadi mungkin bisa dengan menambahkan suatu proyek apa gitu, misalkan membuat video atau membuat suatu apapun itu. Jadi tugas itu tidak hanya terbatas pada membuat makalah atau PPT, mungkin supaya apa ya, pengalaman mahasiswa itu lebih dalam, lebih luas lagi mungkin gitu. Berarti saudara Rizky ini suka tugas yang beragam, tidak monoton. Iya. Kemudian kalau dosen-dosen lain mungkin mata kuliah lain tugasnya hanya makalah, kemudian presentasi. Jadi harapan saudara Rizky ini mau supaya tugas itu lebih beragam lagi ke depannya, atau proyek atau membuat video seperti apa dan lain sebagainya. Kalau saudara Rizky Tamami, apa harapannya untuk metode dan cara mengajar dosen di Institut Agama Islam Darussalam Martapura ini ke depannya? Ya mungkin cara metodenya itu tidak berfokus kepada yang menjelaskan saja gitu. Karena kan kalau menjelaskan saja itu terkadang mahasiswa ini ada yang tidak paham. Dan juga mahasiswa ini kebanyakan itu tidak paham, tapi apa namanya itu, malu untuk bertanya gitu. Ya pura-pura paham. Jadi kalau kata dosennya paham mereka bilang gitu. Itu cara untuk supaya kita cepat pulang sebetulnya. Jadi seru nih, unik teman-teman. Dari saudara Rizky Firdaus menyampaikan bahwa harapannya ke depan untuk tugas-tugas itu lebih beragam lagi supaya mahasiswa itu tidak monoton kepada tugas makalah kemudian presentasi. Kalau saudara Rizky Tamami, harapan beliau semoga di kedepannya cara dan metode mengajar para dosen ini lebih interaktif ya. Jangan monoton dengan metode ceramah, karena itu tadi kekurangannya itu mungkin mahasiswa bosan, mahasiswa ngantuk. Kemudian apa saudara Adini? Kalau harapannya ke depannya mungkin kalau saya lebih ke fasilitasnya.
Jadi fasilitas ini harusnya lebih bisa dibantu oleh kampus agar lebih menunjang pendidikannya, Menurut saudara itu belajar mengajar. fasilitas apa sih yang kurang di kampus ini tuh? Oh, menurut saya sih fasilitas yang kurang seperti bagaimana proyektornya kadang ada yang rusak, ada yang tidak diperhatikan. Karena proyektor ini urgent ya teman-teman, karena beberapa dosen ada yang sangat perlu sekali media proyektor ini untuk pembelajaran dalam kelas. Karena kalau ketika proyektor ini rusak ya imbasnya gitu banyak. Jadi kita tidak bisa menyimak materi tersebut di layar dan lain sebagainya. Kalau saudari Soraya gimana? Harapannya untuk ke depan nih, dari dosen-dosen, kemudian cara mengajarnya beliau. Kayak saudara Rizky Tamami tadi, semoga ya dosennya itu lebih interaktif supaya pembelajaran itu lebih dua arah gitu. Oh, lebih dua arah, tidak satu arah Iya. aja ya. Karena kalau satu arah ini ya kekurangannya itu tadi teman-teman. Mahasiswa ngantuk, kemudian mahasiswa tidak fokus, nah dan lain sebagainya. Mungkin sampai sini aja teman-teman pertemuan kita pada sore hari ini. Saya Firman Indra Setiawan berserta kru-kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.